Patriot Bond yang dikeluarkan oleh Danantara ini dianggap sebagai sebuah cara atau mekanisme pencucian uang atau paling tidak berpotensi untuk dipergunakan seperti itu. Bagaimana kalau saya katakan ini adalah upaya Pak Prabowo untuk menjebak para pelaku deep state, pengusaha kotor, dan oligarki hitam? Apakah ini akan terjadi? Mari kita lihat kartunya. Patriot Bond ini kan sempat jadi kontroversial, nggak tahu kenapa. Pokoknya ini udah lama, sekitar 2 bulan atau 3 bulan lah, cuman baru ramai belakangan ini. Yang dimana menurut banyak netizen dengan Patriot Bond ini kan sistemnya adalah seperti membeli surat berharga negara kan, cuman dengan nilai yang cukup tinggi atau mungkin minimal tabungan tuh kalau nggak salah 3 miliar, dimana dia bisa membeli Patriot Bond yang mana nanti uang yang ditaruh di situ tidak akan ditanya asal usulnya, dan uang ini juga nggak bakal kena hukum secara perdata kalau nggak pidana. Nah, jadinya orang-orang berpikir kayak wah ini bisa menjadi wadah pencucian uang. Menurut Mas jadi seperti apa? Kenapa Danantara mengeluarkan peraturan seperti itu? Kecurigaannya adalah karena persentase keuntungannya ini kan kecil ya. Untuk pastinya kalian googling. Tapi ada pertanyaan kenapa kalau ternyata dia ini investor putih atau investor yang memang jujur. Mereka harus taruh duit dengan keuntungan yang nggak besar. Dan bukankah ini yang terus kemudian menjadi sebuah daya tarik saat nggak pernah ditanya uang ini didapatkan dari apa? Yang padahal kenyataannya juga kita naruh duit di bank. Itu tanyanya juga pasti kan basa-basi kan ya. Ini dari mana terus kita taruh juga pasti ya, kita bisa aja bohong di sana. Nah tapi kembali di sini. Serangan kepada Pak Prabowo ini memang terus bertubi-tubi. Terutama terhadap apa yang dilakukannya. Yang kita tahu ini nggak pernah dilakukan oleh pemerintahan yang sebelumnya. Kita mengetahui bahwa negara saat ini dalam kondisi geopolitik adanya upaya untuk mengarahkan semua, kalau kita bilang itu aktivitas bernegara ini itu lebih kepada bagaimana masyarakat kecil ini didulukan, baru menengah, dan yang atas ini diminta untuk membantu membiayai itu. Dan kita tahu sekali dengan diadakannya proyek-proyek yang sangat berpihak pada wong cilik kalau istilah PDIP. Seperti ADMP, MBG, gentangisasi, dan lain-lainnya. Betul sekali pada pelaksanaannya ini memang jauh dari kata sempurna. Bahkan sekatakan standar pun ini masih ada di bawahnya. Tetapi ini bukanlah sebuah alasan itu semua harus dihapus. Terutama saat kita menyadari bahwa dana yang diambil pun itu bukan dari memotong dana-dana secara signifikan, tapi lebih kepada mengambil sebagian besarnya dari efisiensi. Dana-dana yang tidak selama ini digunakan tidak secara bijaksana seperti adanya konsinyering, adanya uang yang diberikan secara langsung seperti saat itu BOS ya, bantuan, tapi terus kemudian kita tidak tahu apakah penyerapannya ini benar 100% atau ada sesuatu yang diselewengkan di sana. Dugaannya begitu. Tapi kita harus mengetahui bahwa terkadang orang-orang ini melihat dan menilai sesuatu dari kacamata internasional untuk sesuatu yang sejatinya, ya ini kan negara gue, ini serah-serah gue gitu loh. Kalaupun itu ternyata dianggap sebagai sebuah tindakan yang tidak bijaksana, tidak bermoral atau apapun, saya ingin katakan bahwa kalau memang secara hukum itu dibolehkan, maka seharusnya ini sesuatu yang legal di Indonesia. Dan kita juga tahu bahwa negara seperti Singapura, mengapa juga akhirnya banyak investor menaruh uang di sana adalah karena adanya bunga yang bahkan konon katanya ini 0%, dan akhirnya mereka pun itu juga bisa menaruh tanpa tanpa harus menjelaskan secara detail uang ini didapatkan dari mana. Nah, ini adalah hal yang juga harus diketahui, yang artinya dari kartu pertama kita harus mengetahui, kita harus menemukan cara kita mengelola negara kita sendiri. Dan ini adalah upaya untuk mengambil uang-uang yang selama ini tidak berada di dalam radar pemerintah untuk bisa masuk ke dalam sistem, kalau kata Pak Purbaya seperti itu, agar negara yang selama ini kehilangan hak atas keuntungan yang harus dibayarkan oleh mereka yang menyembunyikan uang di brankas-brankas rahasia, cash dalam pecahan dolar dan juga pecahan negara lainnya, ini akan bisa masuk ke dalam sistem perbankan di Indonesia. Maka ini akan menimbulkan capital inflow yang luar biasa untuk menyeimbangkan capital outflow yang terjadi selama beberapa bulan akhir ini. Tapi ini akan menjadi sebuah langkah yang efektif dari pemerintah. Maksudnya untuk mendapatkan, kalau kita bisa bilang ini dana instan gitu kan, di mana investor dari negara kita yang mungkin juga pasti menaruh uangnya di sana tanpa kita tahu asalnya dari mana, itu kelebihannya kan itu gitu. Maksudnya kayak ini menjadi win-win solution gitu bagi negara Indonesia itu sendiri. Saya pikir ini sebenarnya adalah sebuah cara antara menuju ke
apa yang ditujukan sesungguhnya. Sama seperti seorang pesulap. Saat dia melakukan sebuah trik, maka dia tidak akan mengatakan akan melakukan trik, tapi dia akan melakukan sebuah pengalihan perhatian dan melakukan sesuatu yang lebih besar daripada apa yang dijanjikannya. Itu sebenarnya yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Sama seperti saat seseorang selama ini, ya barangnya dimaling oleh orang lain, maka untuk menjebak maling, ya dia harus berpikir seperti maling. Bahkan mungkin sedikit bertindak seperti seorang maling. Bukan artinya mengambil hak orang lain, tetapi harus smart dan memang harus di-tailor-made sesuai dengan kondisi yang terjadi. Selama ini, yang terjadi uang-uang yang harusnya masuk ke sistem atau ke pemerintahan, itu tidak masuk dan disimpan di brankas-brankas rahasia, di bunker-bunker rahasia yang ada di rumah-rumah mewah, mungkin di Pondok Indah, mungkin di Kelapa Gading, atau mungkin di belahan Jakarta, atau di Kalimantan, pedalaman Sumatera, dan yang lainnya. Dan uang-uang ini memang tidak atau sengaja tidak dideklar atau dimasukkan ke dalam sistem agar tidak diketahui. Karena ini sangat mungkin berasal dari tempat yang atau satu operasi bisnis yang abu-abu atau mungkin bahkan ilegal. Tapi apapun itu, uang ini kan dalam pecahan rupiah dan ada di Indonesia. Dan untuk mengetahui hal itu tadi, maka uang ini memang harus masuk terlebih dahulu. Dan jika ternyata ini adalah cara satu-satunya untuk masuk, maka inilah yang ditempuh oleh pemerintah. Dan jika ternyata ini memang masuk, saya yakin sekali, ini sebenarnya adalah sebuah pintu Pak Prabowo akan melakukan sulap yang sebenarnya, yaitu melacak arah uang ini berasal dari mana. Dan jika ternyata di dalamnya ini melibatkan pejabat negara, maka dia tidak akan segan-segan untuk merampas aset mereka. Maka untuk siapapun yang melakukan kejahatan, sepertinya Pak Prabowo ini menawarkan sebuah justice kolaborator. Kalau kamu mengaku atau kamu di sini mau mengakui kesalahan dan ngasih tahu, nge-spill siapa konco-koncomu, maka akan kuringankan hukumanmu. Bahkan mungkin saja hukumanmu tidak akan aku proses, tapi uangmu aku akan ambil dan pejabat-pejabat yang di belakangmu akan aku tindak. Itu seperti yang akan dilakukan. Tapi bagaimana pada akhirnya kan ini tergantung ke pemerintah itu lagi sendiri gitu, dimana kalaupun memang tujuannya itu pembukaan awalnya seperti ini dan tidak dikomunikasikan dengan baik, ini justru menjadi sentimen negatif yang cukup luar biasa. Dan bagaimana dikomunikasikan? Kalau dikomunikasikan kan orang akan tahu, mereka nggak akan naruh uang di situ. Nah ini adalah sebenarnya ini pun sebuah konten yang akhirnya nge-spill ini semua gitu loh. Ya saya nggak dikasih tahu oleh siapapun, tetapi saya melogikakan bahwa ini sebenarnya yang sebenarnya terjadi. Dan ini sesuatu yang sangat-sangat jelas. Kalau ditanya di sini lah, kalau seperti itu mereka nggak akan ngambil resiko, nggak akan ditaruh uangnya ke situ. Nah, tahukah kalian, saat kalian membeli Patriot Bond, otomatis uangnya dimasukkan ke Bank Himbara dan kalian mendapatkan si Patriot Bond-nya itu tadi. Nah, misalkan Patriot Bond-nya adalah ini. Nah, Patriot Bond ini tadi akan bisa kita jaminkan ke bank yang lainnya dan mendapatkan uang segar secara halal dari Patriot Bond ini tadi. Dan itu cukup menarik karena daripada uangnya tersimpan di bunker dan nggak bisa digunakan untuk apapun. Satu-satunya cara tentu saja adalah mencucinya dengan bisnis-bisnis yang mungkin saja melibatkan selebriti, membuka restoran mewah, besar, tapi sepi. Tapi ternyata nanti di pelaporan buku tahunannya itu ternyata transaksinya sangat luar biasa. Atau membuka jualan kosmetik yang mungkin pembelian dan juga penjualannya nggak sebaik yang sesungguhnya, tetapi ditunjukkan bahwa si pemiliknya ini tadi memiliki apalah, misalkan loh ya ini jet pribadi, misalkan loh ya ini tower, misalkan loh ya gitu deh. Maksudnya kalau kita bilang juga, maksudnya kenapa pada akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan Patriot Bond ini? Apakah karena memang pemerintah ini sudah cukup menemukan jalan buntu untuk melacak uang-uang yang beredar di luar negeri ini? Saya pikir, saya melihat bahwa Pak Prabowo ini mungkin meniru banyak sovereign wealth fund yang memang ada di tempat-tempat di banyak negara adalah sebuah upaya juga untuk mengetahui uang ini asalnya dari mana. Pak Prabowo kan katakan bahwa uang ini nggak akan ditanya dari mana, tapi bukan berarti perusahaannya tidak akan diselidiki. Jadi kalau menurut saya, ini sebenarnya adalah sebuah langkah yang cerdik dan memang dilakukan oleh banyak negara. Tetapi ya sepertinya banyak orang yang tidak setuju, saya nggak tahu ini dibayar atau karena mereka naif, karena beberapa di antaranya mereka adalah dosen dan mempertanyakan ini nanti dipergunakan sebagai sebuah sarana pencucian uang. Ini melanggar Santiago Principles yang selama ini dianut dan di situ ada Clean Government, GCG, seperti itu. Nah, saya ingin katakan bahwa coba kalian googling apa yang dinamakan dengan Santiago Principle. Adalah 24 prinsip atau kepercayaan atau sebuah nilai yang dipegang oleh para membernya secara sukarela untuk mereka ini menunjukkan transparansi uang yang diperoleh oleh sovereign wealth fund-nya ini tadi
berasal dari mana. Tapi for your info, dinamakan Santiago karena ini disahkan di kota Santiago di Chili. Chili saja itu sudah keluar dari keanggotaan Santiago Principle. Kenapa? Karena dia ini mengharuskan untuk menarik dana yang dihasilkan dari penjualan Cooper itu tembaga ya. Tembaga saat dia ini membutuhkan uang untuk melakukan sebuah pembangunan, misalkan seperti itu. Itu artinya ini kan melanggar prinsip yang selama ini mereka buat sendiri. Temasek pun di Singapura itu diketahui keluar dengan alasan yang mereka katakan negara kami sudah lebih bisa melakukan atau menunjukkan transparansi dengan lebih baik dibandingkan Santiago Principle ya. Saya nggak terlalu percaya dengan negara-negara yang ada di bawah sayap Amerika dan yang lain-lain, yang mana mereka kadang-kadang melakukan hal-hal yang dibolehkan untuk mereka, tapi menghalangi negara-negara dunia ketiga seperti Indonesia. Lantas untuk kalaupun memang ini apa ya bahasanya, tangga menuju Pak Prabowo melacak dana dan juga ingin mengeruk lebih banyak lagi uang masyarakat Indonesia ya dalam tanda kutip mungkin yang bertebaran atau mungkin yang memang dikorupsi dan akhirnya tersebar ke seluruh belahan dunia dan dengan beberapa pecahan mata uang asing. Berarti kita harus menunggu sampai kapan? Apakah memang ini kita akan bisa approve sampai di mana titik di mana nantinya akan disahkan perampasan aset atau seperti apa? Saya katakan perampasan aset akan terjadi di akhir pemerintahan Pak Prabowo dan akan dilakukan di periode kedua. Terus saja Pak Prabowo kan pengennya biar nyambung ya dilakukannya nanti kan seperti itu. Tapi sebelum itu dilakukan, ini seperti sebuah, bahkan banyak yang menyamakan antara apa yang dilakukan dengan penjualan Patriot Bond yang tidak mempertanyakan uangnya ini dari mana yang akan masuk. Itu dengan adanya sebuah sunset policy untuk pajak. Kalau kamu lapor sekarang, maka dosa-dosamu di masa lalu aku ampuni. Seperti itu. Nah, tapi untuk pajak kan dipertanyakan kan siapa yang melapor dan orang ini akan selalu diikuti seperti itu. Nah, tapi dalam Patriot Bond itu tidak terjadi. Uang ini dibawa oleh siapa, didaftarkan atas nama siapa, mereka tidak mempedulikan itu tadi. Tetapi kita lihat ada kesamaan di sini. Berusaha untuk mendapatkan sebuah capital inflow yang cukup besar. Yang kita tahu bahwa ya walaupun dalam kondisi apapun, negara kita butuh karena penerimaan pajak ini masih sangat kecil. 10% atau 5% ya, saya lupa di sini. Dan saya ingin menggarisbawahi hal yang satu ini. Bahwa jikalaupun ternyata dalam upayanya ini masih ada sebuah kelemahan dan adanya sebuah, berarti menjadi mesin cuci uang. Nah, saya ingin katakan bahwa itu bisa saja adalah side effect. Nah, side effect ini kalau menurut saya, jika ternyata manfaatnya lebih besar, maka side effect ini buat saya akan bisa saya tanggulangi dan saya selesaikan dengan cara yang lainnya lagi. Misalkan dengan pengawasan yang akan lebih baik dan juga dengan cara ya tadi itu. Jika ternyata ini didaftarkan atau dibawa oleh perusahaan yang mencurigakan, perusahaan itulah yang akan diselidiki, bukan uangnya. Nah, tapi saya ingin menggarisbawahi satu lagi tentang bagaimana Pak Prabowo yang berusaha untuk komitmen dengan penegakan korupsi yang ada di Indonesia, yang mana penegakan korupsi, ingat loh ya, korupsi ini terjadinya udah puluhan tahun sejak Indonesia merdeka dahulu. Atau mungkin sejak Orde Baru lah, kita boleh bilang seperti itu. Semakin parah saat reformasi. Nah, mana mungkin ini semua akan bisa diselesaikan hanya dengan Pak Prabowo mengatakan kita tangkap semua koruptor dan polisi benar-benar menangkapi. Negara akan chaos karena orang-orang yang korupsi ini banyak sekali. Dan mereka ini sudah memiliki kaki tangan atau melibatkan orang-orang yang juga ada, dan saat ini jika mereka ini harus ditangkap, maka negara ini akan kolaps. Maka yang dilakukan Pak Prabowo bukanlah cherry picking, bukanlah berusaha untuk melindungi, tetapi berusaha untuk memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengaku, mengampuni, mengembalikan. Maka kita akan berteman. Tapi jika kalian semua tidak mengindahkan, maka kita akan brand atau cap sebagai lawan. Dan ini adalah salah satu upaya saringan untuk memisahkan itu tadi. Terutama untuk mengetahui uang yang selama ini ada di dalam bunker ini sebelumnya dibayarkan oleh siapa, dibagikan kepada pejabat yang mana, dan di sanalah letak perampasan aset yang sebenarnya. Jadi saya mohon kalian semua tidak naif. Apa yang terjadi saat ini bukanlah seperti textbook di kampus-kampus ekonomi atau kampus-kampus ilmu politik, dan apapun yang kalian yakini yang terlalu naif. Ini akan bawa kehancuran negara kita, karena untuk memperbaikinya tidak akan bisa dengan cara seperti itu. Paling tidak itu yang saya yakini. Tapi berusaha untuk memperbaiki bersama-sama dan mencari jalan keluar
dengan korban sesedikit mungkin, tapi menghasilkan uang yang kembali yang sedemikian besar. Ini akan menyelamatkan lebih banyak anak bangsa. Apakah kalian lebih menyetujui cara seperti itu? Atau tetap gak mau? Pokoknya semuanya harus bersih, harus benar-benar ditangkap, harus benar-benar dipenjara kalau mereka terbukti. Tapi uangnya, ya mereka akan nikmati nantinya. Atau dinikmati saudaranya, atau dinikmati oleh siapapun, dan bukan kalian yang akan memperoleh hasil daripadanya. Tulis komentar kalian di bawah sini. Apakah kalian setuju Patriot Bond ini tetap dilangsungkan? Saya setuju jika ternyata ada sebuah upaya untuk menghalangi itu tidak terjadi. Tapi jika ini memang sebuah side effect atau sebuah efek samping yang harus kita hadapi, maka kita pastikan efek utamanya ini jauh lebih besar daripada efek samping. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.